Kesal karena ajakan rujuknya selalu ditolak, pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menyiramkan air keras terhadap mantan istri, ibu mertua, dan anaknya. Pelaku seakan lupa bila dirinya pun dianggap lalai mengurus biduk rumah tangganya. Lalu benarkah faktor ekonomi menjadi pemicu utamanya? Selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, gagal rujuk mantan suami mengamuk. Persoalan rumah tangga berlatar belakang ekonomi bukanlah isu baru. Problemnya, jika masalah tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin berpotensi konflik hingga memantik kekerasan dalam rumah tangga. Itu pula yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Senin dini hari 20 Juni 2022, Kenzi, 22 tahun, tiba-tiba mengamuk dan menyiramkan air keras kepada mantan istrinya, Siti Sri Hardianti, 23 tahun. Anaknya yang bernama Frejila, 2 tahun, dan mantan ibu mertuanya, Siti Hartini, 56 tahun. Padahal, dini hari itu, ketiganya tengah terlelap di rumah kontrakannya di Kampung Jagawana, Kongsi RT 4 RW 7, Desa Sukarukun, Sukatani, Bekasi. Adapun peristiwa itu terjadi, si pelaku atas nama Kenji mendobrak pintu kontrakan yang saat itu para korban tidur bersama, baik mertuanya, istrinya, dan anaknya. Kemudian karena dobrakan pintu kaget, istri dari pelaku ini terbangun dan spontanitas pelaku langsung menyiramkan air keras. Kalau pelaku orangnya agak pendiam dan kayaknya tertutup gitu. Tapi kayak kalau kita ajak ngobrol itu, dia terkadang kayak orang sering mengkonsumsi inilah obat gitu. Kita sudah coba sering kali ribut, bahkan terakhir kita bikin pernyataan. Nah, setelah itu dia pergi hampir sebulan. Terus saya monitor RT, coba dimonitor. Nah, datang pernah, terus berantem, kita lerai lagi. Nah, pas kemarin hari Senin itulah puncaknya, Pak. Diduga kuat Kenzi telah merencanakan aksinya. Sebab saat mengamuk itu, Kenzi sudah membawa air keras dalam botol air mineral ukuran besar 1,5 liter. Mungkin saja di masa pandemi ini terutama ya, suami mungkin lagi tidak punya pekerjaan ya, lagi mungkin secara ekonomi ya kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara istri juga harus terus memenuhi kebutuhan sehari-hari kan ya, karena kan kehidupan terus berjalan, orang harus makan, apalagi ada mertua, ada anak kecil yang usia 2 tahun ya. Tapi apapun itu tidak boleh seorang suami melakukan hal seperti itu. Apalagi saya rasa ketika dia melakukan itu mungkin juga dalam keadaan mabuk ya. Kalau nggak mungkin itu under control kayaknya ya, di luar kontrol. Jadi dia pulang kan langsung menyiramkan air keras ya kepada mertuanya, istrinya, dan anak. Jauh sebelum kejadian ini disebutkan bila Kenzi kerap melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya. Selain itu, pelaku juga dikenal sebagai pengangguran. Sampai-sampai istrinya mengeluhkan jika Kenzi praktis tidak pernah menafkahinya. Maka tak ayal jika istrinya selalu menolak setiap kali Kenzi meminta rujuk. Gagal rujuk ini pula yang disebut-sebut membuat Kenzi pendek akal dan gelap mata. Untuk motif pelaku adalah rasa sakit hati. Karena keinginan pelaku adalah ingin rujuk atau kembali kepada istrinya. Namun dari pihak istri menolaknya. Alasannya kenapa? Karena sebelum kejadian ini sering cekcok mulut, dan apabila ribut atau cekcok mulut suka ringan tangan atau memukul istrinya. Mungkin istrinya juga udah nggak tahan ya, mungkin suaminya juga tidak menunjukkan iktikat mau berubah ya gitu ya. Jadi akhirnya istrinya hopeless ya, nggak ada harapan lagi nih, ngapain kembali lagi kalau seperti ini. Mungkin yang ada keributan karena mungkin ya suaminya juga tadi mabuk-mabukan, jadi kan sering sekali kalau udah orang mabuk kan nggak terkontrol ya Mbak ya, mungkin melakukan tadi itu KDRT tadi, mungkin memukul atau mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu. Jadi
Itu yang membuat istri tidak ingin untuk rujuk gitu ya. Ini kita bisa lihat dari dua aspek. Yang pertama, sesuatu yang kita sebut sebagai intimasi berbuah kepada sesuatu yang bersifat intimidasi. Saat kemudian keakraban di antara hubungan relasi rumah tangga kemudian mengarah kepada sesuatu yang bersifat ancaman, ini dirasa-rasa bahwa mereka tidak lagi didasari oleh rasa kasih sayang yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua adalah saat kemudian relasi kemudian yang terbangun itu bersifat semu. Saat kemudian berupaya untuk mempertahankan status, saat kemudian berupaya untuk menjaga bagaimana ritme rumah tangga itu bisa berjalan, bahkan kemudian mengorbankan salah satu pihak, seringkali memang perempuan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Yang ketiga adalah unsur positivitas tinggi, tapi kemudian bersifat artifisial. Saat mereka berupaya untuk mempertahankan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana mempertahankannya, bagaimana kemudian menjaga ritme rumah tangganya, maka upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan dalam tanda kutip efek-efek dater, efek-efek kekerasan kepada para anak misalnya, terus kemudian istri sebagai sasaran dari kekerasan yang dilakukan oleh seringkali memang dari pihak suami. Kendati masa-masa berat pandemi dirasa sudah berlalu, namun sejumlah kalangan masih menghadapi himpitan ekonomi. Persoalan itu tak pelak menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Belum lagi anggapan yang salah perihal budaya patriarki yang mengakar di tanah air, di mana dalam praktiknya kerap menjadikan perempuan ikut dibebani tanggung jawab atas rumah tangga, pangan, dan kesehatan. Maka dalam sebuah hubungan yang tidak setara itu, seakan menempatkan perempuan dan anak rentan menjadi sasaran kemarahan. Perempuan dianggap makhluk lemah, kemudian dianggap nggak memberikan kontribusi apa-apa, akhirnya terjadilah perilaku sewenang-wenang yang sampai terkadang terjadi kekerasan ya, pemukulan dan sebagainya. Jadi itu Mbak, jadi perbedaan peran gender mengakibatkan diskriminasi gender. Dari tadi budaya patriarki tadi ya Mbak ya, tadi perbedaan gender mengakibatkan diskriminasi gender sampai terjadinya bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu, gitu Mbak. Dan itu masuk gitu, terhegemoni ya, jadi masuk ke dalam mindset kita gitu. Jadi memang itu yang paling sulit. Dalam konteks strategi bagaimana kemudian relasi itu dapat dibangun, memang jalan keluarnya adalah melakukan mediasi secara komprehensif, baik itu kedua belah pihak maupun keluarga. Saat kemudian ini dirasa sudah tidak tidak berhasil lagi atau deadlock, maka jalan keluar satu-satunya adalah bagaimana kemudian hubungan ini dapat dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam arti jika memang perpisahan ada jalan keluar yang paling baik, maka baik pihak laki-laki atau pihak perempuan harus bisa mencari solusi yang terbaik. Dampaknya adalah saat kemudian ini terjadi di antara kedua belah pihak, maka korban yang selanjutnya adalah anak. Usai melakukan penyiraman air keras tersebut, Kenzi dikabarkan langsung kabur bersembunyi. Polisi pun tak tinggal diam. Sementara ketiga korbannya yang mengalami luka bakar masih dirawat intensif di rumah sakit. Kami cek terus perkembangan untuk tindakan medis dan alhamdulillah berkat doa masyarakat juga semuanya sedikit demi sedikit sudah membaik. Yang awalnya sudah penanganan cepat ya, terutama kepada anaknya yang masih balita. Saat tersiram mukanya air keras, kelopak matanya tidak bisa membuka dan alhamdulillah sekarang sudah bisa membuka dan alhamdulillah lagi tidak mengalami kebutaan, bisa lihat. Harapan saya kepada masyarakat yaitu mohon doanya. Kami dari kepolisian, Polsek Sukatani, Polres Metro Bekasi, mohon doa dan dukungannya. Apabila melihat foto yang sudah telah kami sebar, pelaku ya, melihat segera hubungi kami untuk melakukan penangkapan dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dan mohon doanya kepada masyarakat semua untuk kesembuhan daripada para korban.